1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa benar nih dengan dan nama Bapak? Bapak, silakan Ibu dan Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Bidan Nur Hanifah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kudus ya, jam 8 sampai jam 3 sore. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini sesak napas, terus juga Ibu, ini dengan Ibu siapa ya Bu ya? dengan Ibu Wiwit Bu, Umur Ibu berapa tahun? 34 tahun Bu. Ibu bekerja sebagai apa ya Bu untuk setiap hari? Ibu rumah tangga. Untuk anak rumah Ibu di mana Ibu? Maaf ya Bu, untuk riwayat pendidikan Ibu terakhir sekolah itu tingkatan apa ya? SD Bu. Nanti kalau misalnya saya melakukan pemeriksaan untuk penanggung jawabnya nanti Bapak Ibu apakah Bapak? Ya Bu, Bapak. Mohon maaf Bapak, ini dengan siapa ya Pak? Apakah ada hubungan dengan Ibu Wiwit? Saya di sini sebagai suaminya. Untuk penanggung jawaban nanti saya ambil rekap datanya ya Pak. Saya akan rekap data Bapak, apakah boleh? Iya, boleh. Dengan Bapak siapa ya? Nama saya Sepati. Umur Bapak berapa tahun? Bu? Umur saya 40 tahun. Untuk pekerjaan Bapak sebagai? Saya bekerja sebagai petani. Untuk pendidikan Bapak? Saya lulusan SMP. Mohon maaf Ibu Bapak, ini jika saya bertanya privacy Bapak sama Ibu ya, untuk hubungan suami istri, apakah ada keluhan Bapak selama belum sakit dan setelah sakit? Kalau dulu saya sih biasanya kan sebelum sakit itu 1 minggu sekitar 2 kali. Nah untuk saat ini karena ibunya sakit ya mungkin 1 bahkan enggak lah. Soalnya ibunya kalau pas saya ada itu kurang semangat gitu. Kenapa Ibu kok tidak semangat? Saya tuh cepat merasa lelah Bu, terus juga saya sesak napas. Untuk riwayat kesehatan Ibu bagaimana Ibu? Apakah Ibu kena sakit sebelumnya Ibu? Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu ya Bapak. Mohon maaf nanti Bapak bisa menunggu di luar. Apakah Ibu sebelum sakit ada keluhan Ibu? Saya tuh sakit Bu, tapi saya tidak tiap hari. Saya sudah konsultasi ke dokter, terus juga sudah obat, tapi saya nggak minum obat itu. Saya minum obat itu saat saya merasa pusing saja. Terus obat itu sekarang sudah habis Bu. Saya belum konsultasi ke dokter lagi. Untuk saat ini apakah Ibu hanya merasakan sesak nafas dan kesusahan tidur aja Ibu? Saya juga merasa pusing Bu. Pusingnya di bagian mana ya Ibu? Saya pusing di bagian belakang sini Bu. Rasanya apakah nyeri, sakit atau Rasanya itu kayak ada bebannya gitu Bu, jadi berat banget gitu. kayak ada yang membebani gitu ya Bu? Iya Bu. Untuk agama Ibu sendiri tadi mana Ibu apa? Nah saya Islam Bu. Untuk pola ibadah Ibu di rumah bagaimana? Kalau apakah sebelum sakit Ibu melakukan ibadah tidak ada keluhan? Iya Bu. Untuk selama sakit Ibu tetap melakukan ibadah ya Bu? Iya Bu. Tidak ada keluhan Ibu dalam menjalankan ibadah? Iya. Untuk identitas Ibu di rumah itu sebagai apa ya Bu ya? Saya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Untuk riwayat penyakit keluarga apakah ada yang mengalami gejala penyakit seperti yang Ibu alami saat ini? Bapak saya itu dulu pernah saya tapi sekarang sudah meninggal. Ibu di rumah berarti sama suami
3 jam. Terus kalau siang hari itu biasanya 30 menit, tapi sekarang malah 15 menit. Ibu susah tidur ya Bu ya? Iya Bu. Untuk saya apakah Ibu merasakan ngantuk yang berat atau biasa aja ya Bu? Iya, saya merasa ngantuk tapi saya tidak bisa tidur Bu. Untuk sesak nafasnya apakah ada yang untuk kanan? Tidak. Untuk saat menarik nafas dan menghembuskan nafas, apakah Ibu merasakan kesusahan Bu? Tidak Bu. Sesak nafas biasa ya Bu Iya ya? Bu. Untuk pola makannya Ibu biasanya berapa jam? Saya tuh sebelum sakit tiga kali sehari Bu. Tapi sekarang sama 3 kali sehari, tapi nasi makan saya berkurang. Tapi kondisinya tetap sama kan Bu? Iya Bu. Untuk masalah BAB atau buang yang besar, apakah Ibu ada keluhan? Tidak Bu. Untuk warnanya BAB Ibu apa ya Bu? Apakah coklat atau kuning atau putih pucat? Coklat Bu. Kalau baunya apakah menyengat atau biasa aja Bu? Biasa aja. Untuk tekstur bentuknya apakah cair, lembek atau padat? Padat Bu. Untuk rasa kumis Ibu, apakah ada keluhan Bu? Tidak Bu. Saya ya Bu ya. Untuk warna kumis Ibu bagaimana? Sedikit pekat Bu. Selama sakit ini warna kumis Ibu pekat ya Bu? Bu. Untuk sebelumnya apakah tidak pekat? Biasa saja. Maaf Bu, sebelumnya apa yang dirasakan Ibu ya Bu sebelum sakit ini? Saya tuh saya dari kecil Bu. Saya baru merasakan sakit itu beberapa tahun belakangan. Sakitnya seperti apa ya Bu? Sakitnya itu seperti sesak nafas, susah tidur, dan pusing Bu. Berarti Ibu sebelumnya ini belum pernah merasakan sakit seperti ini ya Bu ya? Belum Bu. Untuk persepsi Ibu setelah sakit ini gimana Ibu? Saya pasrah Bu. Merasa mengalami sakit saya itu pasrah. Kemudian aktivitas yang dilakukan Ibu di rumah itu seperti apa ya Bu sebelum sakit? Kalau saya belum sakit itu ya melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa Bu. Tapi setelah sakit itu saya melakukan aktivitas rumah tangga, tapi kayak terasa berat gitu loh Bu. Terus udah lelah gitu. Kemudian untuk misalnya kalau Ibu lagi merasakan gak enak badan ini, kalau ada masalah itu biasanya cerita ke siapa? Sama suami Bu. Pada pemeriksaan ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu dan pemeriksaan lainnya. Nah nanti Ibu akan diukur berat badan Ibu, kemudian tinggi dan tensi dan lain-lain Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Untuk kondisi mulut Ibu tadi pecah-pecah ya Bu ya? Iya Bu. Untuk matanya kondisi Ibu ya, saya cek terlebih dahulu Ibu ya. Ibu bisa melihat ke atas. Untuk kondisi konjungtiva Ibu anemis ya Bu ya, atau kekurangan darah. Nah kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Ibu. Apakah Ibu mau tahu? Untuk kepala Ibu tentunya simetris. Saya akan melakukan penekanan pada kepala Ibu. Maaf ya Bu ya. Apakah terasa nyeri Ibu? Tidak Bu. Baik, tidak ada benjolan ataupun lesi ya Bu di kepala Ibu. Untuk hidung Ibu bentuknya simetris ya Bu ya. Apakah emosi penciuman Ibu normal Ibu? Normal Bu. Baik, untuk telinganya Ibu masih bisa mendengar kan Ibu? Bisa. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan memeriksa bagian jantung Ibu. Silakan Ibu duduk di sini Pak. Permisi ya Bu ya, saya akan menutup di bagian dada Ibu. Untuk di bagian dada Ibu bentuknya simetris ya Bu ya. Dan saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya untuk
perkiraannya 1 menit ada 24 kali penampakan ya Bu ya. Untuk irama jantungnya juga teratur. Ayo Bu, silakan masuk Bu. Untuk pemeriksaan pertama, Ibu bisa timbang berat badan dulu ya Bu ya. Iya Bu. Untuk berat badannya 67 kg ya Bu ya. Kemudian untuk tingginya kita periksa terlebih dahulu Bu. Ibu bisa agak tegak. Untuk tinggi badannya 150 cm ya Bu ya. Iya Bu. Mari kita ke pemeriksaan selanjutnya Ibu. Baik ya Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda kita ya Bu ya. Iya Bu. Saya akan menggunakan alatnya terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pertama itu nanti saya akan memeriksa suhu tubuh Ibu ya Bu. Iya Bu. Ibu ingin sambil tiduran atau duduk saja Ibu? Duduk. Bisa dikumpul ya Bu tangannya sambil menunggu suhu tubuhnya fix. Jadinya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu ya Bu. Permisi Ibu, bisa dibuka ya Bu ya. Permisi Ibu, bisa saya ambil dulu Bu. Ibu, untuk tekanan darahnya Ibu 180/100 Ibu. Nah itu termasuk tekanan darah tinggi Ibu atau hipertensi. Nah untuk suhu tubuh Ibu itu 36,8, itu termasuk normal ya Bu. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antrometrik, yaitu menghitung indeks massa tubuh Ibu. Tadi ditemukan untuk berat badan Ibu 67 kg ya Bu ya. Iya Bu. Untuk tingginya 150 cm ya Bu. Baik Ibu, untuk indeks massa tubuh Ibu ditemukan hasil 29,7. Nah itu termasuk ke obesitas 1 ya Bu ya. Nah sebaiknya Ibu nanti kalau makan itu porsinya dikurangi dan Ibu bisa melakukan kegiatan olahraga, kemudian hal lain yang sekiranya bisa mengurangi. Ya, Ibu, saya mau tanya, kenapa saya bisa terkena obesitas? Terus apa hubungannya obesitas dengan hipertensi ya Bu? Baik Ibu, pertanyaan yang bagus. Mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan. Nah, kenapa sih apa pengaruhnya obesitas dengan hipertensi? Ini Bu, kalau misalnya obesitas itu kan pasti kan ada lemak pada tubuh Ibu kan banyak nih Bu. Nah itu mengganggu sistem peredaran darah pada tubuh Ibu. Nah itu akan mempengaruhi sistem kerja jantung pada Ibu. Nah sistem kerja jantung Ibu nanti akan meningkat. Nah akibat meningkatnya sistem jantung itu nanti Ibu akan mengalami sesak nafas. Makanya Ibu tadi mengalami sesak nafas kan Bu? Iya Bu. Nah sesak nafas itu nanti mengakibatkan Ibu tidak bisa tidur, bahkan sulit untuk tidur Ibu, sehingga jam tidur Ibu kurang, ya kan? Iya Bu. Nah untuk karena sistem kerja jantung tadi meningkat, nah itu tekanan darah akan naik Bu. Jadinya nanti Ibu bisa terkena hipertensi. Nah bagaimana sih cara meredakan hipertensinya? Nanti dengan cara Ibu bisa mengurangi
porsi makan ibu, sehingga ibu nanti bisa indeks massa tubuh ibu nanti bisa normal, dan berat badan ibu tidak berlebihan. Nanti sistem kerja tubuh ibu nanti bisa berfungsi secara maksimal gitu. Kemudian untuk istirahatnya nanti saya sarankan ibu nggak bisa ibu paksain untuk bisa tidur ya Bu ya, dengan cara mendengarkan musik yang relax mungkin saja, atau ibu melakukan aktivitas sebelumnya terlebih dahulu. Ibu banyakin aktivitas di siang hari ibu, dan malamnya nanti ibu bisa tidur dengan tenang. Kemudian sebelum ibu tidur itu pastikan ibu untuk pipis terlebih dahulu ya Bu, agar tidak mengganggu tidur ibu dan kualitas tidur ibu itu baik ya Bu. Jadi mana apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak Bu. Baik. Untuk kontrolnya nanti agar kesehatan ibu baik, nanti akan dilakukan kontrol kesehatan ibu ya. Untuk kontrolnya itu 2 hari sekali ya Bu ya. Jadi ini tanggal 2, besok tanggal 4 dan 6 ibu datang sini lagi ya Bu ya. Baik. Dari pihak kami akan memeriksa apakah keadaan ibu membaik ataukah menurun. Nah kalau misalnya menurun, kami bisa memberikan saran dan memberikan obat-obat agar kesehatan ibu bisa sehat. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa memanggil suami ibu terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik Bapak, dari pemeriksaan tadi Ibu kena tekanan darah tinggi. Nah untuk aktivitasnya nanti bisa dibantu-bantu ya Bapak Ibunya. Kalau misalnya ada pekerjaan rumah tangga yang sekiranya berat, nanti Bapak bisa membantu Ibu agar Ibu itu tidak kecapean. Nah kemudian untuk istirahatnya nanti Ibu bisa dibanyakin istirahatnya ya Pak ya, karena tubuhnya sedang tidak mendukung Pak. Dan untuk hubungan suami istrinya terlebih dahulu istirahat ya Pak, karena kasihan ibunya kondisinya juga kurang stabil ya Pak. Kemudian untuk pola makannya nanti ibunya didampingi ya Pak, agar bisa makan terus dan nafsu makannya itu tidak menurun. Tetapi nanti untuk pola makannya itu jangan terlalu banyak Pak, seperti porsi biasanya. Nah untuk pola makannya nanti jangan dibanyakin makanan yang mengandung banyak karbohidrat, lemak, seperti itu Pak. Jangan berlebihan lah. Bagaimana Pak? Ibu apakah ada pertanyaan lebih lanjut? Tidak. Ya, nggak ada pertanyaan? Terima kasih Ibu, bisa langsung pulang ya Bu ya, langsung istirahat. Nanti saya akan memberikan obatnya, Ibu bisa mengkonsumsinya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Hari ini doang. Oke, cepat sembuh ya. Lakukan asuhan keperawatan pemenuhan istirahat pada klien, yaitu dengan cara 1. Kita memperoleh data baik subjektif maupun objektif dari klien mengenai keluhan dan apa saja yang mengganggu klien. Kemudian kita lanjutkan dengan diagnosa. Dari keluhan pasien, kita bisa mendapatkan diagnosa sementara. Kemudian kita melakukan intervensi, yaitu saran-saran yang diberikan oleh kita kepada klien, bagaimana sih hidup pola sehat agar kemampuan istirahatnya itu bisa lebih baik, seperti melakukan aktivitas di siang hari, kemudian pipis sebelum tidur, serta klien dapat mengecilkan lampu agar kualitas tidurnya itu bagus. Kemudian kita lanjut ke implementasi, yaitu cara kita untuk memfasilitasi kebutuhan pemenuhan tidur, yaitu seperti kita menyediakan lampu yang tidak terlalu terang. Untuk selanjutnya kita juga bisa melakukan asuhan keperawatan kebutuhan oksigen. Nah ini dilakukan jika klien itu setuju dan mau melaksanakan perawatan oksigenasi. Untuk pemeriksaan oksigenasi dilakukan pada klien yang kesusahan untuk bernafas dan memerlukan alat bantu untuk bernafas.
Dan jika akan dilakukan pemeriksaan oksigenasi, maka kita butuh tabung oksigen serta selang untuk membantu pernafasan klien.